Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mas Sony dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Business Psychology Framework. Yang pertama dimulai dari strategic directional capital. Nah, strategic directional capital ini merupakan konsep yang mengarahkan bagaimana sih perusahaan itu mengelola dan juga mengalokasikan sumber daya, misalnya seperti modal dan tenaga kerja, yang mana hal-hal ini tuh untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, dari strategic directional capital ini meliputi yang pertama ada filosofi dan nilai. Hal ini tuh menjadi nilai dasar atau prinsip utama bagi sebuah perusahaan. Filosofi ini biasanya mencerminkan keyakinan dan juga panduan etika yang dipegang oleh perusahaan itu sendiri. Dalam strategic directional capital, filosofi ini bisa mencakup sebuah komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, terus juga inovasi, lalu juga tanggung jawab sosial dan juga nilai-nilai ini bisa menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, ada visi dan misi. Visi itu menjelaskan gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sendiri di masa depan atau dalam jangka yang panjang. Misi itu adalah pernyataan tentang bagaimana perusahaan akan mencapai visinya. Nah, biasanya hal ini tuh menggambarkan apa yang dilakukan perusahaan setiap harinya untuk mendekati visi tersebut. Lalu yang ketiga ada bisnis objektif dan juga target. Tujuan bisnis adalah hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini biasanya tuh mencakup pertumbuhan pendapatan, perluasan pasar, terus juga peningkatan kepuasan pelanggan. Sedangkan target itu sendiri adalah angka atau ukuran yang spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, itu ada strategic internet. Strategic internet ini tuh biasanya mengacu pada penggunaan teknologi internet untuk mendukung strategi bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini biasanya berupa strategi digital yang mencakup pemasaran online, terus juga penggunaan platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, atau pengembangan produk berbasis teknologi yang mendukung pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Next. Yang kedua ada organizational capital. Nah, bagian ini tuh berfokus pada modal organisasi yang mencakup berbagai elemen penting yang mendukung kelancaran operasional dan daya saing organisasi. Nah, bagian ini nih kebagi jadi 4 konsep. Yang pertama ada leadership management atau manajemen kepemimpinan. Nah, bagian ini nih tentang keterampilan untuk memimpin dan mengatur organisasi atau perusahaan. Nah, seorang pemimpin yang baik ini harus tahu gimana cara memberikan arahan, mengatur tim, dan memotivasi orang-orang yang bekerja di bawahnya supaya mereka nih bisa mencapai tujuan si perusahaannya. Nah, yang kedua ada organizational culture, yaitu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi merupakan nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dianut oleh perusahaan. Nah, aturan ini nih tidak tertulis tentang gimana orang-orang di perusahaan ini bekerja dan berinteraksi. Nah, setiap perusahaan juga memiliki budaya yang berbeda dan budaya ini bisa mempengaruhi bagaimana si karyawan ini merasa dan bertindak di tempat kerja. Nah, yang ketiga ada infrastruktur dan manajemen teknologi atau infrastruktur teknologi manajemen. Nah, ini tuh bagian ini mencakup sistem dan teknologi yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Misalnya, sistem IT yang baik atau proses kerja yang efisien akan dapat membantu perusahaan bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Nah, yang keempat ada knowledge and information management atau manajemen pengetahuan dan informasi. Nah, bagian ini nih bagian yang gimana cara perusahaan nih mengelola dan berbagi informasi yang penting. Dengan mengelola pengetahuan yang baik, perusahaan bisa lebih mudah bekerja sama, berinovasi, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Next.
Selanjutnya ada human capital, di mana ini tuh modal manusia merupakan aset aset utama dalam organisasi dan terdiri dari tiga kompetensi penting. Yang pertama itu ada individual competence, di mana menurut Sudarmanto tahun 2009 ini tuh kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan SDM yang berkualitas dan unggul. Nah, atribut ini sendiri tuh terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu. Ini tuh juga ada 5 karakteristik kompeten dasarnya, ada watak, motif, bawaan, pengetahuan, dan keterampilan atau keahlian. Selanjutnya ada teamship competence, di mana teamship ini sebuah kompetensi karena teamship menjadi salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap anggota sebuah tim agar tercapainya sebuah target. Ada 3 komponen untuk membangun the spirit of teamship. Yang pertama ada tujuan bersama, bukti kompetensi, lalu ada bukti motif, di mana suatu organisasi harus dapat bekerja secara kooperatif dengan individu lain membuat kontribusi yang berharga untuk kinerja orang lain. Selanjutnya ada organisasi competence, di mana ini tuh pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan tugas atau peran tertentu. Istilahnya itu kayak organisasi kompetensi ini digunain di dunia manajemen tentang performa kerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, eh, kekuatan kompetensi inti organisasi ini tuh ada dua. Yang pertama ada soft kompetensi, hard kompetensi. Selanjutnya perusahaan juga harus memiliki 3 komponen, di mana ada adaptive capabilities, absorptive, sama inovatif. Next. Selanjutnya ada psychological well-being dan productivity. Di tengah kerangka ini terdapat 2 elemen penting. Yang pertama ada psychological well-being. Jadi psychological well-being ini kesejahteraan psikologis karyawan itu faktor kunci yang mempengaruhi performa dan produktivitas. Lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan ini akan menghasilkan tim yang lebih kreatif, sehat, dan berkomitmen. Yang kedua ada productivity. Jadi produktivitas ini karyawan itu hasil dari modal manusia dan modal organisasi yang dikelola dengan baik. Ini berkontribusi langsung pada kinerja perusahaan. Kedua elemen ini saling berinteraksi di mana kesejahteraan psikologis mempengaruhi produktivitas dan produktivitas yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan. Next. Nah, selanjutnya ada Sustainable Business Excellence and Happiness. Jadi, tujuan akhir dari kerangka ini adalah untuk mencapai keunggulan bisnis berkelanjutan atau Sustainable Business Excellence, serta kebahagiaan dalam organisasi. Ini adalah hasil dari pengelolaan yang efektif terhadap modal strategis organisasi dan manusia. Feedback mechanism adalah umpan balik yang memungkinkan organisasi terus memperbaiki diri dari hasil bisnis maupun perubahan eksternal. Ini membantu perusahaan tetap kompetitif dan relevan di pasar yang dinamis. Nah, selanjutnya juga ada external process. Jadi, bagian terakhir ini adalah kekuatan eksternal yang mempengaruhi pada hasil bisnis. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, regulasi, persaingan pasar, dan teknologi merupakan variabel yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.